Di hari Sabtu setiap minggu kedua hingga minggu akhir setiap bulannya, pukul 7.30 pagi, kita akan sama-sama menyembah Tuhan dalam Intimate Worship melalui platform Zoom. Untuk link dan passcode, dapat menghubungi admin Abalov Barat Official. Bagi Anda yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami di 0812 8878 9468. Shalom, kembali kita berjumpa pada minggu ini dan saya rindu untuk seluruh jemaat Abalov Barat. Kita akan bersama-sama menyiapkan diri karena pada bulan ini kita akan belajar poin berikutnya dari Activate, yaitu memiliki hidup yang digerakkan oleh visi, vision driven life. Dalam hal ini, salah satu rasul yang sangat memberikan inspirasi kepada kita ialah Rasul Paulus. Seorang yang dulunya memiliki visi untuk meruntuhkan kekristenan, berbalik menjadi pribadi dengan visi memberitakan kabar baik kemanapun dia melangkah. Tidak berhenti sampai pada dirinya sendiri, Paulus juga mengajar kepada banyak orang dan kita bisa baca dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15. Saya mau mengajak seluruh jemaat yang mendengarkan, mari kita baca bersama-sama. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Hari ini kita juga akan mempelajari apa yang sudah Rasul Paulus ajarkan dalam ayat-ayat tersebut. Sharing hari ini saya beri dengan judul Langkah Kaki yang Dinantikan. Coba perhatikan kaki setiap kita karena ini salah satu bagian yang Alkitab, yang firman Tuhan mau ajarkan dan saya nanti akan berikan penjelasan di bagian akhir. Dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 yang sudah kita baca bersama tadi, Paulus menyampaikan suatu urutan yang jelas. Menariknya, jika kebanyakan orang menyusun sebuah proses dengan bercerita dari depan ke belakang, Rasul Paulus menyusun kalimatnya dimulai dari berseru kepadanya, kepada Tuhan, yang merupakan bagian belakang dan berjalan mundur ke bagian depan yang merupakan intinya, yaitu memberitakan Injil atau diutus. Mari kita kembali, kita mau melihat ya apa yang Alkitab ajarkan kepada kita semua. Dikatakan pada ayat yang ke-13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kata berseru di dalam bahasa aslinya berarti kata kepada dan memanggil. Jadi artinya epikaleo, memanggil kepada. Berseru dalam hal ini artinya memanggil dan meminta pertolongannya. Jadi ini bukan sekadar berseru yang biasa, tapi ini adalah sebuah sikap orang yang berharap dan terus bergantung kepada Tuhan. Inilah seruan yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan di depan kita.
bahkan mungkin ada di tengah-tengah masa-masa pandemi pada hari ini. Jadi kata berseru bukan hanya diucapkan dari mulut saja, tetapi benar-benar keluar dari dalam hati. Dan apa akibat dari berseru kepada Tuhan? Roma 10 ayat 13 berkata, haleluya. Paulus mengatakan, orang yang berseru, yang terus berharap, bergantung kepadanya, bukan hanya dengan mulut tapi dengan hatinya, maka yang terjadi akan diselamatkan. Wow. Berikutnya kita akan belajar kembali melihat pada ayat 14a urutan sesudah bagaimana mereka berseru, tetapi bagaimana mereka dapat berseru. Tadi kita sudah mengerti apa yang namanya berseru. Yaitu jika mereka tidak percaya kepada dia. Ada di dalam Roma 10:14a. Dikatakan Paulus mengatakan bahwa seseorang bisa berseru kepada Tuhan asalkan ia percaya kepada Tuhan. Dan kata percaya di sini artinya mempercayakan diri sepenuhnya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Tidak lagi punya hal yang lain. Dia mendedikasikan diri dia dengan sungguh-sungguh. Bahwa hanya Yesus, hanya Tuhan menjadi satu-satunya kepercayaan yang diyakini oleh kehidupannya. Maka kita bisa menemukan lewat dia percaya. Kemudian Paulus melanjutkan urutan berikutnya pada ayat 14b. Bagaimana mereka dapat percaya dalam hal ini tentunya yang sungguh-sungguh, tidak mendua hati, dengan segenap hati. Yaitu dikatakan jika mereka tidak mendengar tentang dia. Yang menarik, Paulus menjelaskan seseorang bisa percaya kepada Tuhan adalah jikalau dia mendengar tentang Tuhan. Dan apa kaitan antara mendengar dan percaya dalam ayat ini? Yang sangat unik, kata mendengar dalam konteks tersebut, dalam struktur bahasa Yunani, menggunakan bentuk aktif. Jadi ini bukan mendengar yang pasif. Artinya saat seseorang mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja mencerahkan hati dan pikiran kita, sehingga kita percaya dan bertobat. Jadi ini adalah bagian mendengar dengan bagaimana Roh Kudus membawa orang tersebut menjadi percaya dan menjadi sungguh-sungguh. Wow, luar biasa sekali. Saya berdoa agar kita sungguh, kita mau belajar termasuk hari ini mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar melalukan firman, tapi kita benar-benar aktif mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja, memberikan pencerahan buat kita. Lalu berikutnya kita bisa baca Roma 10 ayat 14c. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan tentang dia. Paulus melanjutkan dengan menjelaskan bahwa seseorang bisa mendengar tentang Kristus jika ada orang yang memberitakannya. Jadi orang yang memberitakan dalam konteks dari ayat ini, kalau kita baca kembali lebih detail, dalam bahasa aslinya disebut dengan penginjil atau pengkhotbah. Jadi saya hari ini baru mengerti, ternyata ini maksud dengan yang memberitakan kabar baik di sini adalah memang seorang penginjil, ya, seorang pengkhotbah yang menyampaikan dengan kata-kata tentang firman Tuhan. Sebagai penginjil kita harus perhatikan baik-baik. Dan saya mau saudara katakan kepada orang yang ada di live chat, bahkan saudara berikan komentar, saudara dan saya, kita semua adalah penginjil, pengkhotbah berita baik, pemberita kabar baik. Saya yakin seluruh jemaat Abalef, kita semua adalah pemberita, pengkhotbah, penginjil, pembawa kabar baik. Dan sebagai penginjil, kita harus memberitakan Injil yang murni dan sepenuhnya. Amin. Ya, kenapa? Karena di banyak gereja kontemporer, Injil sekarang ditambahkan dengan hal-hal sekunder seperti
Kalau jadi anak Tuhan pasti kaya, sukses, berhasil, dan hal-hal lainnya yang diberikan. Ya, tentunya semua itu adalah tambahan, bukan yang utama. Ya, dan kita harus kembali kepada Injil sebagai berita yang utama dalam kehidupan kita. Namun di gereja arus utama, ya, Injil ya terkadang sudah dikurangi esensinya. Sehingga digambarkan hanya menjadi aksi sosial saja. Ya, perbuatan baik. Makanya disebut ya social gospel. Ya, Injil sosial. Kalau yang tadi yang saya sebutkan kontemporer, ya cenderung menjadi ya contemporary gospel yang sifatnya prosperity. Ya, janji-janji, ya iming-iming. Dua-duanya kita jangan sampai terjebak di dalamnya. Sebab itu saya mau ajak seluruh jemaat Abalef. Mari khotbah dan pemberitaan Injil harus menjadi satu kesatuan untuk membawa orang-orang yang tersesat kembali kepada kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin saudara. Saya berdoa agar setiap kita dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya bulan Agustus ini atau pada minggu ini. Tapi kita rindu ya membawa orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sudah lemah, bahkan orang yang belum percaya untuk mereka kembali kepada visi Tuhan bagi dunia ini, yaitu Injil yang diberitakan. Itulah hati Bapa kita, hati Yesus yang mau diberikan kepada setiap saudara. Yang setuju, saudara bisa katakan amin. Tuliskan di live chat, berikan komentar saudara dan nyatakan, Tuhan saya mau seturut di dalamnya. Saudara yang terkasih, selain itu Paulus kemudian memberikan penekanan yang sangat penting di dalam Roma 10 ayat 15. Yaitu, mari perhatikan baik-baik. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jikalau mereka tidak diutus? Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yaitu Injil. Apakah saudara mengerti apa yang dimaksud dengan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik? Ini sebenarnya adalah gambaran pada zaman dulu ada utusan yang dikirimkan untuk memberitakan kabar baik di alun-alun kota. Hal-hal yang biasanya dikabarkan adalah kemenangan dalam peperangan atau kenaikan tahta seorang raja. Itu salah satu maksud di zaman dulu. Dan kabar sukacita yang demikian besar membuat rakyat yang sedang dalam ketakutan, khawatir atau putus asa mendapatkan kelepasan, keselamatan yang besar. Apakah saudara sudah mengerti sekarang? Itulah makna dari betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Paulus mengutip kisah di zaman dulu seperti gambaran yang saya sampaikan tadi. Lalu kita bisa membaca Roma 10 ayat 15b. Ya, itu ternyata mengutip dari Yesaya ya, pasal yang ke-52 ayat yang ke-7. Mari saya mau ajak kita baca sama-sama. Ya, jadi Paulus mengutip pernyataan Roma 10:15 tadi dari Yesaya 52 ayat 7. Dikatakan demikian, betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit. Wow, kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ada berita damai, ada berita baik, ada berita keselamatan, bahwa Allah adalah Raja akan datang buat bangsa Israel. Yesaya bernubuat ya dari pasal yang kita baca atau ayat yang kita baca tadi, bahwa Allah akan menebus bangsa Israel yang berada dalam penawanan dan membawa mereka pulang kembali. Teks perjanjian lama ini merujuk pada nubuat tentang kelepasan bangsa Israel dan dari pembuangan di Babel, sekaligus menyampaikan tentang keselamatan rohani melalui Mesias yang dituliskan dalam pasal yang sesudahnya, pasal 53.
Jika kelepasan selama 70 tahun dari Babel sudah merupakan kabar yang begitu indah baik. Apalagi, wow, hati saya begitu bersuka cita. Apalagi berita keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saudara, lebih jauh lagi yang menarik bukan hanya bicara yang indah, berita keselamatan, berita tentang kebaikan Tuhan, bagaimana berita yang menyelamatkan akan terjadi. Tapi dikatakan juga ada kata kedatangan. Ya, dalam Roma 10 ayat 15 dan Yesaya 52 ayat 7 adalah berbicara tentang tulisan kedatangan, perhatikan baik-baik. Ya, yang ada di penjelasan dari khotbah saya, ternyata kedatangan punya arti yaitu kaki-kaki para pembawa kabar baik. Dituliskan dengan dalam bahasa Inggrisnya the feet of those. Sebagian besar versi bahasa Inggris dituliskan the feet of them atau those di sini adalah mereka, termasuk kita semua yang membawa kabar baik. Jika bunyi kaki mereka saja sudah sedemikian indah, apalagi kabar dan berita yang mereka bawa. Wow, bukankah kita semua suka mendengarkan dan menceritakan kabar yang baik kepada orang di sekitar kita? Apakah benar? Semua berita sukacita, hal yang menyenangkan kita pasti mau bagikan. Ya, berita tentang keluarga, berita tentang diri kita, berita tentang sesuatu yang menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, berita olahraga juga, ya, kemenangan Indonesia di bulu tangkis itu menjadi berita yang menjadi yang indah. Mengapa justru kita tidak berhasrat menceritakan keselamatan di dalam Kristus yang sedemikian besar kepada orang lain yang belum mendengarnya? Kalaupun kita sudah melakukannya, maka apa kita seringkali kurang yakin dengan berita yang kita bagikan. Bahkan mengapa kita sering merasa takut tertolak kalau memberitakan hal tersebut. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan kesaksian seorang pribadi di mana kakinya sudah melangkah untuk memberitakan kabar baik. Seorang pribadi yang dulu dia berada di Abalev, lahir baru di Abalev di Kelapa Gading, kemudian sempat berada di Abalev Barat, dan kemudian pribadi ini diutus, atau lebih tepatnya dia melakukan sebuah perintisan bisnis ke sebuah kota, yaitu di kota Solo. Ya, namun sebelum dia berada di kota Solo, dia sudah berada di beberapa kota yang lain, dan yang luar biasa sekali, Abalev Lombok ada pemimpin yang salah satu dilahirkan dari pribadi yang bernama Yan. Mari saya mau ajak kita dengar kesaksian dari Yan. Nama saya Yan, saat ini saya tinggal di kota Solo. Saya wira swasta di bidang distribusi perlengkapan bayi. Hari ini saya diminta untuk bersaksi bagaimana bahwa hidup kita ini harus senantiasa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Pertama-tama saya perkenalkan, saya bertobat di akhir tahun 1999 di Kelapa Gading, Abalev Kelapa Gading, mahasiswa. Di situ saya menyadari bahwa saya boleh diselamatkan semata-mata karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, yang mana saya harusnya binasa, tetapi karena anugerah saya boleh diselamatkan. Sejak itu saya menyadari seperti Roma 9 ayat 23 bahwa kita ini adalah alatnya Tuhan yang mendapatkan belas kasihan, dan Tuhan ingin pakai kita untuk memuliakan Tuhan. Itulah saya pikir tujuan hidup kita, dan khususnya saya ya. Tuhan ingin kita menggenapi panggilan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan.
Sejak itu Tuhan taruh bahwa Tuhan bisa pakai kita apapun profesi kita. Mau mahasiswa, mau dokter, mau pengusaha, mau pengacara, Tuhan bisa pakai. Dan itu saya mulai belajar ketika saya mahasiswa. Kita mulai melayani. Kadang-kadang ya saya pikir harus ngemodal, ya harus bantu teman. Ya namanya kantong mahasiswa ya, ngalamin keterbatasan dan sebagainya. Akhirnya mulailah terbentuk komunitas ya, salah satunya Tuhan kirim ya teman, partner seperti teman saya yang hari ini melayani di Lombok ya. Saya masih ingat waktu zaman mahasiswa bareng-bareng ya, melayani Tuhan. Sekarang dia sudah jadi pemimpin di Lombok, itu satu sukacita. Dan ketika setelah lulus mahasiswa, saya pikir saya pun juga harus sebagai profesional. Kita diutus ke Medan, diutus ke Kalimantan. Tapi kita, karena Tuhan taruh bahwa hidup kita harus dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk beritakan kabar baik. Ya sudah, kita terus beritakan kabar baik. Dan ketemu lagi orang-orang yang ternyata bisa menjadi partner kita dan mulai bentuk komunitas ya. Dan yang paling menarik adalah ketika suatu hari saya diutus ke Canberra ya, dan saya percaya Tuhan mau memakai cara natural ya. Mungkin kalau kita lihat oke lah, Paulus dipanggil Tuhannya secara supranatural gitu ya, tetapi di mentornya secara natural. Bahkan dia pun memberitakan kabar baik secara natural. Terus bahkan dia harus dianiaya, kapal karam, ya masuk penjara dan sebagainya. Saya percaya ketika kita beritakan kabar baik, Tuhan juga membentuk si penginjil tersebut, si pemberita tersebut di Injil, diproses. Sekaligus Tuhan ingin pakai kita untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Jadi saya percaya itu adalah salah satu rencana Tuhan yang indah buat semua kita. Nah, sama ketika saya di Canberra, saya juga percaya apakah pakai cara supranatural? Enggak, saya percaya kita setia dengan proses, miliki hati. Walaupun saya pikir gimana caranya, orang Inggris saya juga terbatas kok. Ternyata suatu hari saya bekerja di social job, yaitu di bawah pemerintah untuk menangani orang-orang difabel. Di situ saya banyak bertemu dengan orang mentalik difabel. Orang yang mentalik difabel itu seperti kita berhadapan dengan anak umur 6 SD. Mereka paham tetapi terbatas. Wah, pas ini, saya juga terbatas bahasa Inggrisnya. Akhirnya kita terus ya, saya jemputin. Tapi nggak cuma di situ. Tuhan tetap kirim partner. Ya, ketemu di jalan partnernya dan memiliki hati yang sama. Dan kebetulan dia orang asli Australia. Akhirnya kita sama-sama membangun connection group ya, namanya Pentimuri. Dan setelah itu saya hari ini menetap di Solo. Di Solo juga sama. Saya di sini nggak ada siapa-siapa. Istri juga bukan orang Solo. Saya benar-benar di sini full merintis usaha. Awalnya juga ya hati yang ingin dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan, oleh kabar baik. Kembali lagi saya ingat ke zaman dulu, harus ngemodal lagi. Kali ini harus jemputin orang tua ya, yang butuh didengar. Waduh, jiwanya kok susah-susah amat. Ya udahlah, Tuhan gak ingin kita pandang muka, ada apanya, ada duit atau enggak. Yang ada ini, yang orang sederhana ya kita layani. Setia aja, karena saya percaya Tuhan ingin proses hati kita. Apakah kita orang yang tulus, atau kita ingin mencuri kemuliaan Tuhan, atau kita ada maunya, ya kan? Ya sudah, saya layani, kita jemput, ya. Pernah sekali mobil saya diompolin juga, ya. Ya sudah, Tuhan percayain ini, ya kita nggak boleh pandang muka. Sudah kita layani komunitas seperti bentuk enggak, kebentuk enggak. Suatu hari saya kebetulan hobi sepeda. Terus saya mulai sepedaan, ikut komunitas. Disinilah saya ketemu partner.
kebetulan adalah partner yang punya kerinduan untuk belajar, kita diskusi, akhirnya kita sepakat untuk bergereja lokal sama, ya. Dia boleh ikut saya dan kita bertumbuh bersama dan mulailah jangkau komunitas sepedaan. Dan kebetulan di gereja lokal kami nggak ada komsel, adanya ya belum ada komunitas. Akhirnya komunitas pertama adalah KTB yang kita rintis, yaitu kelompok tumbuh bersama, pakai belakangnya KTB Cycling, seperti itu ya. Jadi saya percaya penginjilan itu adalah sesuatu yang pasti karena Alkitab pakai penginjilan secara natural ya. Oke lah, anugerah Tuhan kalau ada supranatural, tapi kalau kita lihat di Alkitab didominasi oleh secara natural karena Tuhan ingin membentuk kita ya. Apakah hati kita tulus mau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk kemuliaannya? Tuhan mau pakai kita, yang penting kita tulus, kabar baik kita sampaikan, punya kerinduan untuk membangun komunitas, kita sampaikan terus. Siapapun kita beritakan, saya percaya Tuhan sendiri atau Roh Kudus yang akan pimpin jiwa-jiwa itu, dan komunitas Tuhan sendiri yang akan pimpin. Terima kasih, demikian kesaksian saya. Wow, kita sudah menyaksikan bagaimana Yan, pribadi yang sederhana, lewat pekerjaan yang dia lakukan dari beberapa kota, kemudian akhirnya dia menetap di kota Solo dan dia mulai membagikan berita baik. Dia tidak memandang status siapapun kepada orang-orang yang bahkan mungkin secara ekonomi sosial terbatas. Bahkan dia percaya bahwa setiap jiwa adalah hal yang indah dari Tuhan buat hidup dia. Dan yang luar biasa, saya yakin dia juga menjadi sebuah contoh bagaimana komunitas bisa dirintis. Mari, hari ini saya mau mengajak kita, kalau Yan bisa lakukan, kita juga pasti bisa melakukannya. Biarlah dalam bulan Agustus, bulan misi di tahun 2021 ini, kita kembali diingatkan tentang keindahan dari kabar baik. Dan belajar membagikan keindahan dari kabar baik itu kepada semua orang. Seorang tokoh dari gereja bernama John Stott berkata, kita harus menjadi orang Kristen yang memiliki visi atas seluruh dunia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas seluruh dunia. Amin. Seperti yang dituliskan dalam surat Roma dan nubuatan Yesaya, saya mau ulangi kembali. Manusia akan berseru kepada Kristus ketika mereka percaya kepadanya. Tidak mungkin mereka berseru jika mereka tidak percaya. Tidak mungkin mereka percaya jikalau mereka tidak mendengar. Tidak mungkin mereka mendengar tanpa ada yang memberitakan. Tidak mungkin ada yang memberitakan jika tidak ada yang diutus. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Inilah yang dinamakan keindahan kaki para pemberita, para utusan pembawa kabar baik. Hari ini saya mau lakukan sebuah tindakan. Ada kaki-kaki yang datang dan membawa kabar yang indah. Hari ini saya sengaja melepaskan sepatu saya sebagai sebuah gambaran bahwa saya mau mengajak kita semua melihat kaki-kaki kita akan dipakai oleh Tuhan kemanapun kita berada. Ingat, di waktu engkau menapakkan kakimu, ya perhatikan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Ya, dikatakan bahwa di waktu kita mendengar seruan dari orang-orang kepada Tuhan. Apakah sudah mendengar seruan itu? Ada orang-orang yang sedang berseru dalam ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, atau bahkan keputusasaan. Secara khusus dari masa pandemi, ada orang yang sedang berseru. Apakah kita bisa mendengar suara mereka? Karena mereka bingung akan masa depan. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Hari ini, langkahkan kaki kita untuk membawa hal yang indah untuk mereka. Saudara, apakah kita ingat
pribadi yang membawa kita kepada Tuhan. Ini adalah hal pertama yang saya mau sampaikan. Call to action. Tindakan kita. Yang pertama, apakah saudara ingat dengan pribadi yang membawa dirimu ketemu dengan Tuhan? Kedatangan mereka sudah merupakan hal yang indah dalam kehidupanmu. Dan saya mau ajak kita semua, sama-sama kita mau mengingat mereka, belajar berterima kasih kepada mereka. Entahkah nanti lewat telepon, WhatsApp, atau mengirimkan sesuatu. Say thank you kepada mereka. Saya pribadi, saya ingat di waktu pertama kali saya lahir baru, saya harus berkata, saya berterima kasih kepada seorang pribadi, yaitu saudara sepupu saya, di mana saya tinggal bersama dia hampir 6 tahun lebih. Karena orang tua saya waktu itu berada di satu kota dan kami dititipkan di keluarga dari tante saya. Dan saya bersyukur justru dari proses itulah saudara sepupu saya membawa saya untuk pertama kali datang ke sebuah tempat yang bernama Abalef. Waktu itu saya masih belum menjadi orang percaya. Tapi bukan berarti saya juga bukan pribadi yang jahat atau yang seperti apa. Saya hidupnya baik-baik saja, tapi baik yang dalam artian menurut manusia. Tapi waktu itu saya mulai mengalami Tuhan menjamah hidup saya. Dan bukan hanya saudara sepupu. Saya bersyukur juga karena ada 2 pribadi yang hari ini mereka begitu berjasa dalam hidup saya. Mereka membimbing saya, menuntun saya untuk lebih memperdalam iman saya kepada Yesus. Mendengar tentang Injil yang seutuhnya. Dan mereka adalah para pemimpin saya yang ada di komunitas sel. Yang sudah membawa saya, mengajak saya supaya mengalami perubahan dalam Tuhan. Dan tentunya saya ingat dengan bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani saya yang sudah membawa, mendidik, mengajar saya. Dan yang paling utama, saya mau ajak setiap saudara, yuk kita belajar untuk mengingat, berdoa, dan berterima kasih untuk mereka. Coba tuliskan di dalam live chatmu atau komentarmu siapa orang yang membawa setiap engkau untuk mengenal Tuhan. Tentunya Roh Kudus yang menggerakkan, tapi Roh Kudus menggunakan manusia di dalamnya. Ini yang pertama, call to action. Namun, yang kedua, saya juga ingin mengajak kita, karena kita sudah dikasihi terlebih dahulu. Sekarang juga saatnya kita belajar mengasihi orang lain. Langkahkan kaki kita untuk memberitakan Injil. Karena Injil membawa perubahan dalam kehidupan kekal seseorang. Saya mau ajak kita, mari call to action yang kedua. Selain kita berterima kasih, mengingat, berdoa kepada orang yang membawa kita bertemu dengan Yesus, memberitakan kabar baik. Yang kedua, mari hari ini kita juga melangkahkan kaki kita untuk memberitakan Injil, kabar baik yang indah kepada orang yang kita doakan, yang Tuhan pertemukan dia buat setiap kita. Apakah dia keluarga kita, orang tua, anak, tetangga, saudara, rekan-rekan di bisnis, mari hari ini. Jangan jadi orang Kristen yang hanya buat dirimu sendiri. Tapi belajar berbagi kepada orang lain. Dan call to action yang ketiga. Saya mau ajak saudara berdoa supaya ada pemberita kabar baik lainnya. Amin saudara. Kenapa? Karena Injil adalah hadiah yang paling dibutuhkan. Yang berharga dalam kehidupan manusia di dunia ini.